Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Gunawan dengan nomor NIM 2208046041. Di sini saya akan menjelaskan sebuah software untuk menyelesaikan kedua soal ini, yaitu menggunakan MATLAB. Nah, langkah yang pertama yaitu ini sudah saya siapkan ya. Untuk langkah pertamanya seperti biasa, clear all, CLC, display ini sebagai penentu judul. Nah, untuk langkah yang pertama ini, untuk soal yang pertama saya bacakan ya. Suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, ini yang diketahui kan present value sebanyak 500 juta dengan I-nya 6% setahun itu sama dengan 0,06 yang akan dibayarkan dalam waktu 15 tahun. Nah, ini yang dimaksud 15 tahun itu yang akan menjadi T-nya. Oke, langkah yang pertama yaitu ini sudah saya siapkan ya. Tinggal di kopas saja. Untuk langkah yang pertama, input dulu nih. Apa yang akan diketahui dengan di sini saya inputkan A sebagai present value-nya. Dan untuk I sendiri untuk suku bunganya dan N untuk masukkan periodenya. Nah, ini yang dimaksud periode ini sebanyak T tahun. Nah, ini udah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya dimasukkan rumus nih. Ini sudah saya siapkan lagi ya. Tinggal dipastekan aja. Oke, untuk langkah selanjutnya ini kan dengan ketiga inputan yang sudah saya input, ini nih, langkah selanjutnya mencari rumus anuitasnya. Karena yang dicari itu anuitas atau jadwal amortisasinya, jadi rumusnya seperti ini. A dikali I dibagi 1 dikurangi 1 plus pangkat negatif N. Nah, langkah selanjutnya yaitu diketahui nih. Nah, variabelnya berapa aja untuk rumus yang akan kita cari. Nah, untuk variabel di sini saya singkat jadi B untuk bunganya dan PB untuk pembayaran pokoknya dan SH untuk sisa hutang. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya pastekan semuanya aja. Saya copy maksudnya. Nah, ini saya pastekan. Nah, untuk display sendiri ini kan hasil anuitas. Nah, untuk display ini buat rapi aja sih, nggak terlalu ngaruh lah. Yang penting yang ngaruh itu inputnya, ini diketahui variabelnya apa aja dan rumusnya itu. Nah, ini pakai perulangan for. Nah, untuk perulangan for sendiri ini cukup spesial ya. Nah, spesialnya bagaimana? Nah, kok bisa spesial? Karena untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu lebih singkat gitu loh. Jadi untuk for sendiri ini kan
sama aja dengan ini, diinputkan ini, dicari rumusnya ini variabelnya berapa. Nah, untuk for sedih kan perulangan ditulis istilahnya. Jadi alternatif lain atau tambahan ini. Jadi satu software itu bisa jadi berapa aja langkah dan rumusnya itu bisa dimasukkan ke dalam software tersebut. Nah, untuk perulangan for sendiri di sini saya inputkan T sebagai tahun ya, sama dengan 1 sampai N. Nah, ini 1 sampai dengan periode terakhir yang kita inputkan. Ini sebanyak 15 kan. Nah, untuk B-nya sendiri bunga. Nah, rumus bunga sendiri ini nih, A sebagai ini present value dikali I sebagai suku bunga. Nah, untuk PB-nya sendiri pembayaran pokok, itu rumusnya ini dari anuitas ini, mencari anuitas dikurangi dengan bunganya. Nah, untuk sisa hutangnya sendiri itu A sebagai present value dikurangi PB sebagai pembayaran pokok. Untuk sisa hutangnya sendiri, nah ini rumusnya present value dikurangi pembayaran pokok. Nah, if jika sisa hutang kurang dari sama dengan 1, maka sisa hutangnya 0. Dan ini selesai. Nah, ini ada A sebagai present PV ya, tak singkat lah. Ini sebagai sisa hutang. Ini adalah display number to string ini buat memunculkan itunya, memunculkan kata-kata yang ingin kita munculkan. Nah, ini ada number to string T sebagai tahun, ada R1 ini sebagai besar anuitasnya, ini B sebagai bunga, PV sebagai pembayaran pokok, dan SA sebagai sisa hutang. Nah, ini ada duplikannya ini dah. Nah, itu langsung selesai. Nah, ini apakah berhasil nih? Coba kita run ya. Nah, dengan run hasilnya seperti ini. Untuk present value sendiri kita masukin 500 juta. Karena yang diketahui awal tadi kan 500 juta. Dengan suku bunganya yaitu berapa? 0,06. Untuk periode sendirinya kan 15 tahun. Banyak 15 periode. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini bagus kan? Nah, ini periode ke 1 sampai 15. Nah, untuk periode ke-1-nya seperti ini. Anuitasnya sebesar 5 juta ya, 5 jutaan dengan bunganya 30 juta. 50 juta deh anuitas. Untuk pembayaran pokoknya sendiri kan 21 juta. Ini ya sisa hutang. Nah, ini sampai periode 15 sampai 0 nih. Itu aja ya kan. Oke, terima kasih. Untuk nomor satunya kan udah clear. Nah, dengan tabel anuitas atau jadwal amortisasinya seperti ini. Langkah selesai. Kita masuk ke nomor 2. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kita bacakan terlebih dahulu ya soalnya. Suatu pinjaman dengan present value 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Ini sama ya, soalnya seperti nomor 1, tapi yang diketahui beda. Berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayar per tahun. Nah, ini simulasikan tabel sinking fund tersebut. Nah, ini menggunakan software MATLAB. Langkah pertama yaitu
seperti biasa ini sudah saya siapkan untuk menghitung sinking fund-nya. Nah, langkah pertamanya inputkan dulu nih variabel yang akan kita masukkan ke dalam rumus sinking fund. Untuk S sendiri saya ganti ya jadi S present value yang awalannya kan A. Nah, itu biar beda aja sih. Nah, untuk I-nya sendiri tetap sebagai suku bunga, untuk N-nya sendiri tetap sebagai periodenya. Nah, periode yang dimaksud per tahun. Nah, langkah selanjutnya kita mencari rumus dan variabel yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan sinking fund atau tabel dari sinking fund yang akan kita buat nanti. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Rumusnya itu S dikali I dibagi 1 plus I dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, ini untuk mencari sinking fund-nya. Nah, untuk bunga yang dibayarkan saya singkat menjadi BD, BSK sebagai bunga dari sinking fund atau bunga yang diperoleh, dan SSSF sendiri sebagai saldo sinking fund dengan saldo sinking fund-nya sebesar 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini di copy saja, dipastekan. Nah, untuk hasilnya sendiri ini pakai perulangan for. Sekali lagi kita pakai perulangan for. Perulangan for ini cukup mudah ya, cukup bisa dipahami daripada ya ada banyak sih sebenarnya. Kalian bisa pakai switch case, kalian bisa pakai switch, terus kalian bisa pakai else if gitu. Nah, ini pakai for karena untuk menghemat waktu mengerjakan ya. Nah, itu untuk mempermudah aja sih. Nah, untuk perulangan pertama nih ada T sebagai tahun sama dengan 1 sampai N yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk BD-nya itu bunga yang akan dibayarkan. Nah, ini rumusnya R2 dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, ini ambilnya dari ini. Ambilnya ya, ambilnya dari sini sih. Oke. Dengan BSK sendiri kan bunga dari sinking fund, bunga yang diperolehnya adalah SSF dikali I. SSF sendiri sebagai saldo sinking fund-nya dikali I-nya sebagai suku bunga. Dan SSF saldo sinking fund sama dengan saldo sinking fund-nya sendiri ditambah besar sinking fund ditambah bunga dari sinking fund atau bunga yang diperoleh. Jika saldo sinking fund kurang dari sama dengan 1, maka saldonya sendiri sama dengan 0. Nah, ini selesai dengan S sebagai present value sama dengan saldo sinking fund. Nah, ini number to string T seperti tadi ya. Untuk ini ada bunga yang dibayarkan dengan R2 saldo sinking fund, anuitas sinking fund maksudnya, dengan BSK bunga yang dibayarkan, dan SSF saldo sinking fund. Nah, ini seperti ini ya, konsepnya seperti ini tabelnya. Ini mencari tabel soalnya. Nah, ini selesai, maka ini selesai. Nah,
Nah, ini di run apakah bisa nih? Nah, coba kita. Nah, untuk present value sendiri kan sebesar 500 juta dengan suku bunganya berapa? 0,06, dengan periodenya sendiri sebanyak 15 tahun. Nah, ini di enter, ketemu hasilnya seperti ini tabelnya. Tahun pertama sampai 15 seperti ini. Nah, agak menceng ya, agak menyamping itu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah paham lah. Nah, ini seperti ini. Langkah kedua selesai. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah kaprah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.